Malam itu terlihat biasa saja. Jalanan sepi, lampu-lampu kota redup, tak ada yang mencurigakan. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang sudah berjalan bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, tapi 20 tahun. Seorang pria tanpa wajah yang dikenal publik, tanpa sorotan media, namun hasil karyanya telah berpindah tangan ke orang-orang yang salah dan mungkin digunakan dalam kejahatan yang tak pernah kita sadari. Namanya Ki Bedil. Di Indonesia, kepemilikan senjata api sangat ketat. Tidak semua orang bisa memilikinya. Tapi seperti banyak hal lain, di balik aturan yang kuat, selalu ada celah. Dan celah itu dimanfaatkan. Selama bertahun-tahun, polisi sering menemukan senjata api rakitan di berbagai kasus kriminal, perampokan, pengeroyokan, bahkan pembunuhan. Pertanyaannya sederhana, dari mana asal senjata-senjata itu? Jawabannya ternyata mengarah pada satu orang. Tanggal 6 April 2026, polisi menangkap seorang pria berinisial AS di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Sekilas, ia terlihat seperti pelaku biasa. Tapi saat penggeledahan dilakukan, semuanya berubah. Ditemukan pistol jenis SIG Sauer, puluhan peluru, komponen senjata, alat perakitan. Ini bukan kepemilikan biasa. Ini rantai distribusi. Saat diinterogasi, AS akhirnya berbicara. Dan dari mulutnya muncul satu nama yang selama ini tersembunyi. Ki Bedil. Siapa sebenarnya Ki Bedil? Bukan nama asli, bukan identitas resmi, hanya sebuah julukan yang perlahan berubah menjadi legenda di kalangan tertentu. Polisi mulai melakukan penelusuran, menyusun potongan demi potongan informasi, dan akhirnya mengarah ke seorang pria berinisial TS. Seorang pria yang hidup seperti orang biasa, tidak mencolok, tidak mencurigakan. Namun di balik kehidupannya, ia menyimpan rahasia besar. Polisi bergerak cepat. Lokasi target wilayah Bandung. Operasi dilakukan secara senyap. Tak ada suara, tak ada peringatan. Dan saat pintu itu dibuka, yang ditemukan bukan hanya seorang pria, tapi sebuah pabrik kecil senjata ilegal. Di dalamnya senjata api rakitan, komponen logam, alat produksi sederhana, peluru siap pakai. Semua tersusun rapi. Seolah ini bukan aktivitas ilegal, melainkan rutinitas biasa. Dan di sanalah Ki Bedil akhirnya tertangkap. Saat penyelidikan berlanjut,
muncul fakta yang jauh lebih mengerikan. Ki Bedil tidak baru memulai. Ia telah melakukan ini selama kurang lebih 20 tahun. 2 dekade tanpa terdeteksi, tanpa tertangkap. Selama itu, ia memproduksi dan menjual senjata api ilegal kepada berbagai pihak. Dan yang paling mengkhawatirkan, senjata-senjata itu diduga telah digunakan dalam berbagai tindak kejahatan. Artinya, tanpa kita sadari, jejaknya mungkin ada di banyak kasus kriminal di luar sana. Bagaimana mungkin seseorang bisa lolos selama itu? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, sistem perantara. Ia tidak menjual langsung, selalu melalui broker seperti AS. Kedua, produksi tersembunyi. Skala kecil, tapi konsisten. Tidak cukup besar untuk mencurigakan. Ketiga, target terbatas. Hanya melayani orang-orang tertentu. Keempat, adaptasi tinggi. Selalu berubah cara, selalu selangkah di depan. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah ia benar-benar bekerja sendiri? Atau hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar? Yang paling mengganggu bukan hanya kejahatannya, tapi kesederhanaannya. Ia bukan bos mafia, bukan tokoh besar, hanya seorang pria yang memilih jalan yang salah dan melakukannya terus-menerus selama 20 tahun. Tanpa rasa takut, atau mungkin tanpa rasa bersalah. Sekarang Ki Bedil sudah tertangkap. Jaringannya mulai terbongkar. Tapi cerita ini belum benar-benar selesai. Karena di luar sana mungkin masih ada senjata-senjata buatannya yang belum ditemukan. Dan mungkin masih ada orang-orang lain yang melakukan hal yang sama. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak Ki Bedil lain yang belum terungkap? Agar saya lebih semangat lagi membuat video berikutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, like, dan komen bahkan share video.